Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Irfan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin. Gimana? Udah mandi kalian? Pasti belum kan? Hah, sama. Udah, kalian antem-antem aja ya di kamar sambil rebahan. Karena kali ini Kang Irfan akan ceritain ular prasejarah yang bisa buat kalian takut mandi karena makhluk ini ada di dalam air. Noh. Kali aja ada di dalam gayung ya kan. Film ini berjudul Gaten Ragnarok tahun 2013 yang nyeritain perjalanan seorang arkeolog melakukan petualangan di sebuah hutan bersama rekan kerjanya untuk membuktikan kebenaran sebuah kapal Viking yang hilang serta mitologi Nordik terkenal yang ada di buku sejarah. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Udah, tanpa berlama-lama, yuk kita gaskan. Ngopi heula atas sana. Cerita akan diawali memperlihatkan semua warga Viking yang kalau dilihat-lihat sedang mempersembahkan domba jadi makanan buat makhluk yang ada di dalam air. Entah bagaimana bentukannya, yang jelas erangan tersebut sangatlah kencang ketika ngelahap seekor domba ukuran sedang. Apakah semua warga selamat? Kita lanjut. Scene pun maju ke tahun sekarang dan kita akan berkenalan dengan seorang arkeolog bernama Sigurd yang lagi presentasi mengenai hasil penelitiannya mengenai kapal Viking. Namun seperti pada umumnya ketika seorang arkeolog hanya mengandalkan buku saja dan tidak pernah terjun ke lapangan, sewaktu-waktu materi tersebut akan habis dan orang lain bahkan tidak akan percaya kembali mengenai hasil riset tanpa fakta ataupun realita. Ya, meski dia mencoba menutupi kesalahannya dengan beberapa temuan dulu, nampaknya hal tersebut tidak berhasil membuat para investor bertahan untuk melanjutkan pembiayaan penelitian selanjutnya. Sehingga Paulo sang direktur pemilik museum memberi saran kepada Sigurd untuk barengan aja pergi bersama Alan ke Finnmark untuk mencari bukti-bukti baru di lapangan dan tidak hanya rebahan baca buku serta sambil ngopi. Bahkan cobaan bukan hanya itu saja, karena beliau terlalu sibuk dengan dunia kerja. Anaknya yang bernama Brek serta Ragnhild pun juga ikut marah karena hari ini ternyata ada bagi rapot sekolah serta penampilan nari dari Ragnhild dan ayahnya tidak hadir di saat semua orang tua bersama buah hatinya. Dan si gadis kecil sangat kecewa terhadap ayahnya. Loh, ibunya kemana bang? Nah, kalau ibunya udah meninggal ya guys. Nah, lanjut. Singkat waktu di rumah mereka ternyata kedatangan tamu yaitu Alan yang pada saat itu membawa sebuah batu seperti Mesolitikum atau zaman batu purba, dan Sigurd meneliti batu ini hingga menemukan jawaban bahwa Viking ini benar-benar dekat dengan Finnmark. Bahkan dari sumber yang ada di sana menyimpan banyak harta karun serta akan bertemu dengan sesosok dewa yang menjadi legenda. Entah dewa apa ya kan, yang jelas tanda-tanda tersebut membentuk tubuh dan kepala sang ular. Kemudian karena hati udah mantap dan selalu mendengarkan kata-kata Kang Irfan, gasken mereka pun berangkat menuju Finnmark. Dan setelah kedatangan di sana, Sigurd bertemu juga dengan salah satu sahabat dari Alan bernama Elizabeth. Bukan cuma itu, bahkan perjalanan mereka juga akan ditemani oleh pemandu lokal yang mengetahui seluk-beluk tempat prasejarah tersebut. Ketika mereka udah memasuki hutan, ternyata di sana sudah mencapai perbatasan Norwegia dengan Uni Soviet dan larangan masuk terpampang nyata di sana. Tapi tetap mereka terabas karena udah nggak sabar menemukan bukti prasejarah serta praduga adanya harta karun. Dan benar saja, setelah melewati pagar tersebut, beberapa bukti bermunculan dari kendaraan perang dulu yang sudah rongsokan serta danau yang disebut sebagai The Eye of Din atau tempat legenda yang dihuni oleh sosok misterius yang dikadang-kadang sebagai dewa. Lalu tanpa pikir panjang, mereka semua pun menaiki rakit kayu untuk menyeberang ke posisi hutan yang di sisi lain danau ini. Tapi mereka tidak tahu ada sosok misterius yang sedang memperhatikan dari dalam air. Bahkan bukan cuma itu saja, ketika Ragnhild bermain mendekati air, terlihat ada sosok yang tengah mengintai dirinya. Dan setelah dia tatap ke arah danau, dia pun menyelam. Oh,
Sedangkan adiknya Brek ternyata menemukan goa yang di dalamnya terdapat banyak sekali benda prasejarah, sehingga mereka semua turun pada saat itu dan kumpulin benda-benda apa saja yang berharga untuk dipajang di museum nantinya. Tapi meski mereka semua menemukan beberapa benda peninggalan Viking, di sana juga ternyata ada telur yang super besar dan Brek malah memasukkan ke dalam tasnya, sedangkan pemandu wisata kita malahan keinjek telur di dalam air. Kemudian setelah udah banyak ngumpulin benda berharga, ya kan, malahan si Lev secara dadakan menodongkan senjata pada mereka dan merampas benda prasejarah ini semua untuk dijual secara pribadi. Dan dia malahan meninggalkan mereka di dalam gua dan pergi menggunakan rakit untuk ke seberang danau pulau ini. Namun di tengah danau itu guys, ternyata Lev merasa seperti ada yang mengikutinya di dalam air dan malahan dia cuci bekas telur yang ia injak ke dalam air, ya kan, membuat makhluk di bawah sana seperti marah kepada dirinya. Lalu ya, kalian pasti sudah duga beliau pun pasti modar saat itu. Sedangkan di posisi Sigurd dan kawan-kawan malahan menemukan tempurung kepala yang setelah dicek, sumpah demi apa, itu potongan gigi cok yang pertanda mereka semua pada tempo dulu diserang oleh makhluk yang sangat buas. Lalu scene beralih kepada Elizabeth, Ragnhild serta Brek yang pada saat itu sedang asik tertidur, namun mereka tidak sadar kalau telur yang ditemukan Brek waktu lalu malah ngenetes dan memporak-porandakan ayam sialan, memporak-porandakan makanan cemilan pada saat itu. Otomatis karena suara gaduh bangunlah, ya kan, mereka dan sangat takut pada saat itu. Tapi karena Brek penasaran dengan makhluk ini, dia pun memberanikan diri mendekati suara dan mencoba kasih makan. Dan alangkah deg-degannya akibat teriakan makhluk ini, Elizabeth pun seketika bangun dan menangkap monster kecil tersebut. Sedangkan Alan dan Sigurd akhirnya sadar bahwa ada yang aneh di hutan ini, yang mereka duga pasti ada makhluk buas 1000 tahun lalu yang masih hidup dan berkeliaran di hutan ini. Dan setelah mereka melangkah melanjutkan perjalanan, suara berisik dan auman sangat keras pun muncul mendekati posisi mereka, yang otomatis Alan serta Sigurd bersembunyi dan ngintip di celah lubang yang ada. Sumpah itu apa cok, seketika mereka berdua mematung dan tegang seperti melihat gunting ketika ingin disunat. Lalu ayahnya Brek ini pun teringat anak-anaknya setelah kepergian sang monster ini, dan di sana nampaknya akan mengalami ancaman juga. Loh, kenapa? Sebab suara anakan ular ini dapat didengar dari dalam air karena ada tali kabel yang menghantarkan suara untuk bisa terhubung. Lalu nah, ditarik, ya kan, untung masih nyangkut antara dua pohon dan mereka bertiga masih aja terjebak di dalam sana hingga ya masih aja cok ditarik. Dan untung pada saat itu ayahnya datang untuk mencoba berusaha membuka kuncian tersebut, yang alhamdulillah ya mereka dapat selamat dari kejadian ini meski dengan jantung berdegup kencang. Kemudian setelah selamat dari kejadian ini, mereka pun lebih memilih untuk menyeberangi sungai ini menggunakan tali penghubung yang pada saat itu dicarikan oleh Alan, dan juga tidak sengaja dia menemukan anakan makhluk tersebut. Lalu setelah ditemukan tali dan alat-alat udah siap, Elizabeth pun langsung menggunakan keahliannya, dan setelah berhasil Alan akan menjadi orang pertama menyeberangi diikuti anak-anak Sigurd. Oke, 3 orang udah sampai di seberang, ya kan, dan setelah giliran Sigurd malah nyangkut cok. Yang lebih sialnya ternyata tepat berada di tengah danau ini, sehingga Elizabeth yang melihat tersebut pun mencoba menolong si ayah Brek ini. Sial, hampir. Untung Elizabeth gercep ya guys ya, sehingga Sigurd tidak jadi kecebur. Tapi karena suara berisik yang mereka timbulkan membuat makhluk ini sepertinya mendekati keberadaan mereka hingga ya, meski mereka selamat dari gigitan, ternyata tali penyeberang malahan putus, sehingga ketika makhluk ini hadir kembali dan mau makan siang tiba-tiba
Beruntung Bang Alan sangat peka terhadap kejadian membuat Elizabeth serta Sigurd lagi-lagi selamat dan mereka kembali melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan tersebut suara anakan ular kembali terdengar. Suara apa itu, kata Sigurd dan Alan menutupi akan hal ini, sedangkan sang monster ular kembali mengejar mereka semua. Dan sampai-sampai guys, mereka semua kembali sembunyi di sebuah bunker yang ada di sana. Aye, dia mau terabas aja coy itu pagar, dan mereka segera bersembunyi dari kejaran sang ular raksasa ini serta mulai mengikuti aliran pipa yang pasti memiliki ujung keluarnya. Lalu setelah ketemu, Alan pun duluan ya akan mencapai ke atas, namun dia lupa membawa tas yang berisi anakan ular sehingga diketahui oleh Sigurd, dan mereka mengatakan untuk urungkan saja niat membawa makhluk ini karena sangat berbahaya. Tapi Alan tetap kekeh ingin ngebawa serta memerintahkan kepada mereka untuk melemparkan tas tersebut, dan kalau tidak dia tidak akan membantu untuk keluar dari goa ini. Mamam, Alan pun harus modar saat itu juga, dan tas tersebut kembali terjatuh membuat sang ular terbesar menghantamkan tubuhnya ke lubang terowongan menyebabkan Sigurd dan Elizabeth tertimpa runtuhan. Sedangkan kedua anak-anaknya harus dikejar-kejar sampai terpojok dan bersembunyi di salah satu lemari yang ada di sana hingga ular ini menampakkan diri. Setelah dia pergi, pikir mereka udah aman dan otomatis mereka keluar dari persembunyian. Tapi tiba-tiba, ya, ular ini masih ada di tempat itu dan mereka dikejar-kejar sampai terpojok di suatu ruangan hingga dua kakak beradik ini pasrah dengan keadaan. Syukur ya kan teriakan ayahnya membuat sang ular menuju suara tersebut berada, dan setelah mereka berhadapan, Sigurd cuma ingin mengembalikan anaknya yang otomatis mereka semua selamat pada saat itu. Dan di akhir film cuma 4 orang yang kembali ke kota dan mereka hidup berbahagia karena Elizabeth dengan Sigurd akan menikah, tapi yang menikah karangan Kang Irfan sih. Tamat. Oke teman-teman, segitu aja pesan yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini adalah tetaplah jadi orang baik, teruslah berusaha meski keadaan memaksa kita untuk menyerah. Dan ketika sudah mencapai tujuan hidup, berusahalah untuk kembali ke titik awal. Renungkanlah, ini hanyalah titipan dan sewaktu-waktu akan hilang. Andai nikmat tersebut diambil dari kehidupan kita. Saya Irfan pamit, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.